dalam sketsa. Ya, jadi pasti ada eksplorasi. Kenapa ada eksplorasi? Karena teman-teman telah melihat semua informasi yang tadi sudah dikumpulkan, kemudian berdasarkan eksplorasi itu akan menimbulkan ide gitu ya, memunculkan ide, pengembangan desain, dan kemudian pengembangan desainnya yang dikonversikan ke dalam sketsa. Ya, jadi ide teman-teman yang dikonversikan ke dalam sketsa. Ya. Nah, di menggambar teknik biasanya kita menggunakan terminologi technical sketching, ya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara mengenai pengembangan technical sketching, yang dilakukan adalah kita menggambar produk, ya, menggambar produk, tapi sangat-sangat kasar, sangat-sangat global, ya, dan hanya menunjukkan fitur-fitur utama dari produk. Jadi tidak sampai detail, ya. Jadi masih tahapan, namanya juga sketsa, ya, masih tahapan yang sangat-sangat global. Jadi tidak ada dimensi gitu ya, tidak ada struktur tekstur, struktur dan lain sebagainya, itu tidak ada, hanya menunjukkan seperti apa sih kira-kira bentuk produk yang ingin ya, atau berdasarkan ide yang kita miliki kira-kira seperti apa nanti bentuk produknya, ya. Nah, sehingga dalam menggambarkan sketsa teknik, ya, kita tidak menggunakan peralatan gambar maksud saya yang lengkap, jadi hanya cukup pensil, penghapus, dan kertas, ya, karena kita tidak perlu menggambar yang secara detail, ya, sehingga detail itu artinya ada informasi mengenai dimensi dan lain sebagainya, belum sampai sana, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan technical sketching, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sketsa, ya, atau idea generation, itu kan memang digambarkannya atau direpresentasikan dalam bentuk sketsa, ya. Itu sketsa yang akan kita buat itu adalah banyak sekali dipergunakan, ya, terutama kalau kita bicara mengenai di proses pengembangan produk. Jadi yang teman-teman lihat di layar, ya, ini tahapan pengembangan produk secara umum, ya, tahapan pengembangan ide atau ideation, kemudian di refinement, ya, diperhalus, dipertajam, diperlengkapi, ya, dibuat lebih lengkap, kemudian implementasi artinya adalah tahapan kita membuat produknya atau memproduksi dari desain yang telah kita buat, ya. Di tahapan ideation itu ada mulai dari problem identification, ya, mengidentifikasi problem. Jadi kalau yang teman-teman kemarin lakukan, ya, kan teman-teman melihat sekian banyak desain meja dan kursi gitu ya untuk kuliah. Mungkin dari desain-desain produk-produk yang saat ini sudah ada, atau mungkin dari hal yang teman-teman rasakan sendiri. Cuman ini karena ini teman-teman angkatan 2021, ya, betul ya? Jadi belum pernah merasakan kursi mungkin ada yang sudah pernah tapi baru sebentar, ya, belum pernah merasakan kursi di dalam ruang kelas gitu ya. Dan ruang kelas kita itu ada berbagai macam jenis kursi, ada yang versinya seperti yang tadi di kelompok, ya, digabung antara meja dan kursi, ada yang dipisah gitu ya dengan berbagai desain, ya. Jadi artinya kalau teman-teman sudah merasakan sendiri kuliah nanti, ya, offline, ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga bisa kuliah offline, merasakan sendiri akan langsung berpikir, iya ya, harusnya meja dan kursi kuliah itu seperti ini gitu ya, kan sudah punya. Nah, itu namanya problem identification, ya. Atau kalau kita bicara mengenai bukan produk yang harus kita gunakan, ya, produk yang saat ini ada di pasar, kita lihat apa sih kekurangannya, apa yang belum disediakan misalnya oleh produk-produk yang saat ini ada di pasar. Nah, itu yang kemudian menimbulkan yang disebut dengan ide, ya, dan awalnya pasti dari problem, ya. Oke. Nah, dari sana, ya, itu kan tahapan awal, muncullah preliminary idea. Jadi ide awal nih, ya. Nah, ide awal itu kan yang tadi, ya, berdasarkan informasi dan lain sebagainya, akhirnya muncullah preliminary design atau sketsa tadi, ya, technical sketching, ya.
Nah, jadi ini sangat dilakukan di tahapan awal dari proses pengembangan ide, ya. Nah, jadi artinya kalau kita bicara mengenai technical sketch atau sketsa teknis, ya, itu adalah tahapan awal dari proses desain, ya, yang tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan ini menemukan gitu ya ide-ide desain. Solidify di sini bukan ini ya, bukan artinya di menjadi padat, tapi lebih ke arah kita akan lebih fokus gitu ya kepada ide-ide. Jadi kalau ide itu kan biasanya adanya di ini ya, di otak kita ya, ada begini gitu ya. Nah, kita coba untuk menyalurkan gitu ya di dalam sebuah gambar. Jadi ide kita yang di otak kita itu di sini disebut dengan in the mind's eye. Jadi kan kita punya bayangan harusnya kayak gini nih desainnya. Nah, itu yang kita konversikan dalam bentuk sketsa, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan technical sketch. Nah, terkait dengan definisi yang tadi saya sampaikan atau gambaran yang saya sampaikan, ya, ini ada dua gambar teman-teman, ya, gambar yang atas dan ada gambar yang bawah. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya saya kasih ini deh Nah, ini gambar yang atas, kemudian satu lagi gambar yang bawah, ya. Terus yang ini anggap kita bilang A, yang ini kita bilang B, ya. Nah, dari dua ilustrasi ini A dan B, ya, mana yang menurut teman-teman itu adalah ilustrasi untuk menggambarkan technical sketch atau pembuatan sketsa? Yang A atau yang B? Ya, saya ulangi dari biar ini nanti kan pasti agak rame ya. Silahkan bagi yang ingin saya tunggu jawabannya, silahkan diketik di chat, ya. Monggo diketik jawabannya A atau B, ya, di chat, ya. Silakan. Oke. Oke, ini kok ada AB nih, Sadam. Oke, B, ya. Pilihannya cuma satu, ya. Oke. Oke, ini sebagian seluruhnya yang masuk ke saya ini jawabannya B, ya. Nah, saya dulu ya, klarifikasi dulu deh. Lutfi Ali Effendi, kamu kan memilih B ya. Kenapa ya? B yang kenapa B itu yang lebih tepat? Silakan. Karena itu bisa sesuai nyatanya yang dilihat dari kita ini. Mohon maaf, bisa diulang pelan-pelan, Lutfi? Karena kalau yang B itu sesuai dari kenyataannya gitu, sesuai dari pandangan kita gitu. Sesuai dari pandangan kita. Dari bentuknya, derajatnya gitu. Oke, baik. Jadi karena sesuai dengan pandangan kita. Oke, coba saya tanyakan ke yang lain ya. Korean Fahirah, silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya jaringannya kurang bagus. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya yang B, karena mungkin orang kalau membuat sketsa itu kayak lebih yakin hasilnya kalau misalnya lihat barangnya langsung mungkin ya Bu. Oh, oke. Ya, membuat sketsanya lebih yakin kalau melihat barangnya langsung. Baik. Nah, saya mungkin perlu bantuan satu lagi yang terakhir. Aisyah Damayanti. Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Aisyah. Bisa tahu kenapa memilih B? Karena kan kalau gambar kita harus membayangkan juga ya, Bu. Jadi lebih mudah untuk diaplikasikan. Oke, baik ya. Oke, terima kasih
untuk yang tadi mencoba menjustifikasi kenapa B yang paling tepat begitu ya. Oke, ini mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi ya itulah walaupun kita sekarang sama-sama melihat gambar yang sama gitu ya, masing-masing dari kita itu bisa mengartikan ilustrasi A dan B yang sedikit berbeda ya. Jadi saya jelaskan ilustrasi yang A ini ya, yang A itu menggambarkan bahwa kalau kita di sini kan kita lihat ada seseorang sedang menggambar sebuah objek gitu ya. Bisa kelihatan ya? Oh itu dia. Pointer saya. Nah, ini dia ya. Ada seseorang sedang menggambar sebuah objek dengan cara ya objeknya seperti apa ya itu yang dia gambar ya. Jadi seperti di copy melakukan menggambar dengan cara mengcopy dari benda yang dilihatnya secara langsung. Yaitu kalau yang A. Nah, kalau yang B ya, yang B ini ada seseorang dia melihat benda ya, dia melihat benda dan kemudian hasil dari observasinya, hasil dari informasi terkait dengan benda tersebut kemudian dia pikirkan gitu ya. Jadi ada proses eksplorasi gitu ya. Dan artinya di benak atau di pikirannya orang ini ada sebuah proses dan kemudian proses tersebut itu menimbulkan ide ya. Cuman memang di dalam ilustrasi ini antara yang dia lihat dengan yang ada di benaknya itu sama persis ya. Nah, tapi kemudian yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dia tidak menggambar apa yang dia lihat ya, tapi dia kemudian akan merepresentasikan apa yang ada di benaknya. Jadi ide apa yang ada di benaknya itu yang kemudian dia gambarkan. Ya. Nah, yang mana yang technical sketch betul yang B. Jadi karena kita melihat banyak informasi ya, kan banyak informasi yang teman-teman lihat dari desain meja dan kursi kan banyak sekali informasinya. Kemudian dari informasi tersebut teman-teman mungkin punya ide ya, oh kayaknya ini lebih bagus kalau desain kursinya seperti ini nih, gitu ya, desain mejanya seperti ini nih. Nah, desain meja dan kursi yang ada, yang ide tersebut itu kemudian digambarkan dalam bentuk sketsa. Ya, jadi artinya jawabannya semuanya benar, jawabannya betul semua B begitu ya. Tapi kemudian ilustrasi yang ditangkap ini mungkin artinya beda ya. Jadi ini ilustrasinya menggambarkan technical sketching ya. Oke, jadi clear ya, artinya sketsa adalah sesuatu yang teman-teman lihat ya dan kemudian menimbulkan ide dan ide itu yang kemudian digambarkan ya. Jadi bukan menggambar atau mengcopy langsung dari objeknya ya. Jadi bukan yang A tapi adalah yang B. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, untuk sketsa ya ada berbagai jenis ya. Ada yang membuat sketsanya itu benar-benar yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat kasar gitu ya, sangat-sangat awal. Gambarnya 2 dimensi, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam sketsa teman-teman karena kita sudah bisa membayangkan fitur ya, fitur utamanya itu seperti apa ya. Dan di sini dalam sketsa itu memang juga diperkenankan ada informasi tambahan. Ya. Nah, selain bentuknya 2 dimensi seperti ini, kita juga bisa menggambarkan sketsa dari barangnya atau ide produk yang kita akan buat dengan bentuk 3 dimensi. Namanya adalah pictorial sketch ya. Jadi di sini kita sudah menggunakan proyeksi gitu ya untuk menggambarkan benda hasil yang ada di ide di otak kita dalam bentuk sketsa. Jadi ini idenya adalah ide dari benak kita, otak kita gitu ya. Hasil eksplorasi kita dalam bentuk 3 dimensi. Namun bisa juga dalam bentuk multiview. Multiview itu kita gambarkannya dalam bentuk 2 dimensi, teman-teman, tapi dilihat dari berbagai sudut atau berbagai sisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih yang ini ya, yang bagian ini gambar ini ya, ini ya, gambar yang bawah nih ya, adalah gambar produk yang ini tapi kita lihat dari depan ya. Bayang ya, jadi ini gambarnya ya, tapi kita melihatnya tuh di sini. Ups, maaf. Jadi kita posisinya di mana? Kita posisinya di sini nih sebagai yang gambar dari depan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Atau ya, atau kalau yang kedua yang ini maaf.
Saya lupa manggil bentuknya ya. Yang kedua ya, ini multi view yang kedua. Ini juga masih objek yang sama, tapi kita melihat objek tersebut dari atas, tampak atas. Ya, jadi yang ini tampak atas, yang ini tampak depan ya. Jadi kita melihat dua objek, satu tampak atas, satu tampak depan. Ya, tujuannya adalah untuk bisa memberikan informasi lanjutan ya kepada yang nanti akan membaca sketsa. Jadi walaupun sketsa tetap harus ada informasi yang perlu disampaikan ya. Jadi dengan ada informasi ini kita bisa lihat bahwa nanti kita pelajari ya. Jadi bagian yang ini nih ya, yang ini nih ya, yang ada garis putus-putus kalau masih ingat kemarin minggu lalu ya. Artinya kan kita tidak bisa melihat bagian ini dari luar ya. Nih ya, garis putus-putus ini menunjukkan ada sebuah profil ya yang tidak bisa terlihat dari luar. Oke, jadi itu pictorial sketch dan multi-view sketch. Nah, yang terakhir adalah hampir sama seperti pictorial, kita menggambar kainnya dalam bentuk 3 dimensi, tapi di sini kita berikan arsiran gitu ya. Jadi diberikan warna walaupun warnanya hitam putih ya. Jadi diarsir sangat halus ya, jadi makanya disebut dengan shaded ya. Diarsir sangat halus sehingga kita bisa memberi detail yang lebih baik ya. Jadi akan kelihatan bentuknya lebih terlihat dengan jelas dibandingkan misalnya hanya pictorial sketch tanpa ada pemberian arsiran ya. Nah, untuk di kuliah menggambar teknik yang shaded sketch itu tidak perlu dibuat. Jadi kita tidak sampai ke shaded sketch ya. Karena shaded sketch ini butuh butuh satu kuliah khusus nih. Jadi kalau punya teman yang mengambil perkuliahan misalnya di desain produk, di DKV gitu ya, atau di arsitek sipil. Nah, ini nih mereka bikinnya sampai ini sketsanya sampai ke sini ya. Mereka harus bisa membuat bendanya seakan-akan benda asli walaupun hanya dengan menggunakan arsiran ya. Kalau di kita cukup dengan yang bisa rough sketch boleh, multi-view sketch boleh, atau pictorial sketch. Ya. Oke, itu terkait dengan jenis-jenis sketsanya. Ya, ini balik lagi ya, yang tadi definisi yang saya sampaikan di sana di awal ya. Jadi sketsa itu adalah sebenarnya proses interaktif di mana kita melihat sebuah produk, kemudian gambaran tersebut itu akan masuk ke dalam benak kita ya, dan kemudian menimbulkan ide. Dan akhirnya kita representasikan dalam bentuk sketsa. Jadi ada seeing, melihat ya, imaging, kemudian kita membayangkan sesuatu ya, idenya muncul dan akhirnya kita represent dalam bentuk sketsa. Nah, terkait dengan pembuatan sketsa ya, karena di awal saya sampaikan kan alatnya cuma 3 ya. Ada pensil, ada penghapus, sama kertas. Jadi artinya semuanya nanti akan dilakukan secara manual ya. Nah, walaupun teman-teman semuanya pasti sudah bisa gambar gitu ya, kan kita dari TK juga sudah bisa menggambar ya. Nah, sketsa di menggambar teknik ini sedikit berbeda. Ada beberapa hal yang saya akan istilahnya mungkin di ini ya, saya sampaikan ulang begitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu, tapi karena lama tidak melakukan pembuatan gambar bisa jadi sudah lupa. Dan ada beberapa teknik yang sederhana, tapi kemudian nanti pasti akan banyak dipergunakan dalam pembuatan sketsa ya. Nah, untuk itu kita akan sama-sama melihat video, teman-teman. Saya akan stop share dulu. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu videonya. Jadi teman-teman silahkan sambil melihat video, disiapkan kertas, ya kertas A4, 1 lembar, kemudian pensil dan penghapus. Untuk pensilnya mungkin bisa menggunakan pensil yang 2B, ya pensil 2B. Mau pensil mekanik boleh, pensil biasa boleh. Jadi saya ulangi, silakan disiapkan kertas A4, ya. Kemudian pensil 2B dan penghapus.
ya, penggaris dan jangka dan teman-temannya tidak perlu dulu ya. Jadi itu dulu disiapkan, silahkan sambil saya akan buka videonya. This video we will learn some 10 easy steps for freehand sketch. We will use HB pencil and 3B or 4B pencils. For a complete beginner, the very first thing one has to do is to draw straight lines. So let us try drawing straight lines. Untuk membuat garis, buat 2 titik dulu gitu ya dengan jarak tertentu, kemudian dihubungkan. Continue sketching a straight line now with putting dots. You should try to draw them as parallel lines. Jadi buat paralel seperti yang tampak di layar ya. You should try to draw straight lines in one stroke and try to draw parallel lines. Coba buat garis garis paralel ya dengan satu kali ini usapan ya, stroke itu usapan. Jadi sekali jalan gitu ya. Now practice sketching little Kalau longer misalnya lines. sudah, Keep coba sketching sekarang lebih panjang even if lagi garisnya. they do not seem to be very straight and Jadi yang parallel. pendek dulu, Try baru improving kemudian yang every panjang. time you are sketching straight lines. So these are slightly longer Jadi jangan lines. khawatir kalau misalnya Try tidak to make mengerti them apa yang straight dimaksud and ya. parallel lines. Kan kelihatan apa yang harus dilakukan ya. Notice how I'm holding the pencil, though it is up to one's comfortability. Keeping about 2 cm longer pencil beyond your tip of the index finger will be a good practice. Keeping too short tends to give hard impression on the paper. This should be avoided, especially because during sketching you are likely to overdraw a line. This means in the first attempt, draw a faint line by softly touching the paper with your pencil tip. You can draw the line couple of times if necessary to darken the line. Now practice drawing vertical and parallel lines. You can choose your speed so that you are able to draw straight vertical lines and keep them parallel. Your writing speed for horizontal line and the vertical lines may be different. The line preferably should be drawn in one stroke rather than stretching it progressively. Too much of waviness can be avoided by one stroke line drawn at a convenient speed. Straight lines should also be practiced inclined, like hatching lines. So these are hatching lines. So sometimes in freehand sketching you can use hatching and vertical lines or straight lines to show 3D effects. Similarly, hatching lines can also be drawn in this way. So in both directions you can draw hatching lines. Another way of practicing straight lines is to draw radiating lines in all directions from a point without rotating the paper. So this way you can see which direction of the line is more convenient to you. In some directions you are able to draw very straight lines, whereas in other directions you may find it a little bit difficult.
Now we will practice curve. So you can draw any kind of curves. Practice making curve by drawing number 8 or any curved lines. And one important thing is that we should always move the whole hand from our shoulder rather than only using the wrist whenever we are drawing curve or straight line. Now we will practice ellipse. So next we should practice drawing ellipses of various sizes or aspect ratios. So the ellipse also should be drawn in one stroke. Again, the speed of sketching should be adjusted according to the convenience. It is important to adjust one's drawing speed for each shape so that one is comfortable in drawing that shape. Let us practice drawing more ellipses. You can draw the minor axis and the major axis and see whether both sides are equal in size. So next we will practice triangles and squares. So these are shapes made of straight lines. So basically we will use dots and connect the dots to create triangles and rectangles or squares by freehand. After practicing drawing a square, let us now give 3 dimensions to it by drawing a cube. So now we will practice cubes. So this is a normal cube in which one face or the front one is drawn in true size and the other visible faces are inclined. This is normal way of representing a cube.
Let us draw the isometric view of a cube. So this is the isometric view of a cube in which the inner edges are not visible. So this is not a transparent cube. Now we will make this a transparent cube by drawing the inner edges. So now if the inner edges are visible, then it is a transparent cube, like when it is made of glass. Cube has three sets of parallel edges. So the vertical edges, then these inclined edges on this side, and another set of inclined edges on the other side. So we will draw the same cube, but in a way that the parallel edges seem to actually meet at a distant point. So these edges, which are supposed to be parallel, but in this drawing we will make it seem to be meeting at a distant point. Now other set of parallel edges also will be meeting at a point, and this meeting point is also called vanishing point. So they have been drawn in an inclined way such that they are going to meet at a far distant point. And these parallel edges will also be drawn in the same way. So we have three sets of parallel edges, and we have selected three vanishing points. And these parallel edges seem to go to meet at a distant point. So this kind of drawing is known as perspective drawing, and this is 3-point perspective drawing, because here we have used 3 points, 3 vanishing points to draw the parallel edges. So we will sketch the vanishing point and how these parallel edges could meet at the vanishing point. This cube is drawn in 3-point perspective, as the parallel edges seem to meet at a distant point, which is known as the vanishing point. This kind of drawing gives the perspective of objects looking smaller as they are farther from the observer. Let us practice shading a cube for 3D appearance.
So this is the direction of light source. The arrow represents the direction of light source. And one. Oke, baik. Itu beberapa ini ya, contoh teknik-teknik untuk menggambar sketsa ya. Oke, jadi nanti untuk link YouTube-nya teman-teman bisa tonton sendiri ya, hingga ini kurang lebih ada 40 menit begitu ya. Namun memang untuk proses pembuatan sketsa yang ada di video ini hingga sampai pembuatan sketsa yang dengan menggambar 3 dimensi dengan arsiran begitu ya. Oke, baik. Saya akan stop share dulu untuk videonya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan sekarang tangannya sudah mulai lebih ini ya, lebih luas untuk menggambar secara manual begitu ya. Karena selama ini kan kita biasanya lebih banyak ngetik gitu ya. Jarang menggunakan menggambar secara manual. Oke, kita akan kembali lagi. Jadi ini yang tadi teman-teman sudah lakukan ya, menggambar garis begitu ya. Dan kemudian kalau untuk menggambar kurva atau lingkaran ya, selain yang tadi disampaikan di video, kita juga bisa menggunakan garis bantu teman-teman. Jadi ini contoh pembuatan kurva dengan garis bantu ya. Jadi kalau ya ini berlaku untuk lingkaran dan juga kurva ya, jadi sama saja. Jadi ini ada garis bantu ya, saya bikin garis untuk menentukan ya panjang dan lebar kurva, kurang lebih begitu ya. Kemudian karena dia berbentuk kurva ataupun lingkaran, pasti kita harus buat sumbu simetri ya. Oke. Nah, jadi teman-teman harus bisa memperkirakan garis tengah ya dari kotak yang sudah dibuat, dan kemudian untuk membuat kurvanya kita tinggal hubungkan. Oke, jadi kita tinggal hubungkan antara saya kasih warna berbeda agar kelihatan ya. Tinggal kita hubungkan antara garis ini ya, garis potongan dari garis-garis bantu yang kita buat ya. Jadi seperti ini. Mohon maaf kalau tidak rata ya, karena ini saya pakai mouse sulit sekali ya. Kan. Nah, kurang lebih begitu ya. Kalau teman-teman menggunakan pensil akan lebih mudah ya. Nah, ini cara yang lain dari menggunakan atau membuat kurva dengan garis bantu ya. Jadi nanti kalau sudah sudah selesai, nanti garis bantunya tinggal dihapus. Kurang lebih begitu ya. Jadi itu contoh ya. Nah, kita dapatkan kurva. Oke, ini saya clear dulu dan kemudian kita lihat ke yang lainnya. Nah, artinya adalah di menggambar sketsa kita juga harus mempertimbangkan proporsi, teman-teman. Ya, proporsi artinya kalau misalnya nanti teman-teman akan membuat gambar sketsa meja atau kursi gitu ya. Jadi proporsi dari misalnya tinggi kaki kursi dengan tinggi keseluruhan kursi tentunya harus bisa menggambarkan proporsi yang tepat ya. Demikian juga meja ya. Lebar dan panjangnya meja dengan ketinggian meja itu juga harus proporsional ya. Nah, itu yang penting dari menggambar sketsa. Jadi bukan hanya kejelasan bentuknya atau fiturnya, tapi juga proporsional ya. Nah, ini contoh teman-teman. Jadi ini yang digambar adalah bendera Amerika ya. Maka karena ini bendera, kita harus bisa menggambar secara proporsi ya, panjang dan lebarnya bendera, dan karena dia memiliki berbagai fitur begitu ya. Jadi ada bintang, ada warna garis merah putih gitu ya. Sehingga itu harus menyerupai seperti bendera, kalau ini bendera Amerika yang sesungguhnya ya. Yang ini nggak perlu dikerjakan ya, ini cuma contoh ya. Tapi artinya teman-teman harus tahu bagaimana membuat benda yang proporsional. Nah, sekarang teman-teman silahkan kembali lagi mengambil, mungkin kalau yang tadi kertasnya sudah penuh ya, atau mungkin dibaliknya saja nggak apa-apa ya. Jadi kalau kertas yang tadi belum penuh, silakan dibuat dibaliknya, atau kalau misalnya tadi kertasnya sudah penuh, ambil kertas yang baru ya. Nah, yang berikutnya masih menggambar sketsa, namun di sini teman-teman diminta untuk memastikan benda yang dibuat dengan sketsa ini
proporsinya itu tepat. Ya. Nah, jadi yang akan diminta adalah teman-teman menggambar ini nih. Ya, ini gambar akhirnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah untuk menggambar teman-teman harus membuat garis bantu ya. Jadi yang ada di sini nih garis bantu nih. Garis bantu ya. Jadi ini garis bantu ya, teman-teman yang nanti akhirnya harusnya dihapus ya. Nah, ini buat dulu garis bantu. Nah, garis bantu ini untuk apa sih? Untuk kemudian teman-teman bisa menentukan berapa lebar dan tingginya. Nah, untuk membuat lebar dan tingginya, silahkan ukurannya bebas ya. Jadi yang jelas tidak menggunakan penggaris, hanya manual dengan tangan. Ingat, semua sketsa tidak menggunakan penggaris ya. Jadi itu langkah pertama ya. Terus langkah kedua adalah karena di gambarnya ini ada fitur seperti ini ya, kan ada lubang, kemudian ada celah di sini gitu ya, maka untuk bisa membuat gambarnya proporsional, maka teman-teman membuat garis bantu yang lain ya. Jadi garis bantu tambahan setelah gambar kotaknya yang ini nih ya, ini garis bantu tambahan ya, untuk memberikan perbandingan ya, area yang atas ini ya, kan ini ada 3 area, 1 ya, 2, 3 kurang lebih begitu ya. Terus dengan yang ini ya, makanya dibuat garis ini ya. Berikutnya ada 3 buah, ada 1 lubang dan 2 celah ya. Nah, ini untuk buat lubangnya teman-teman disuruh membuat bujur sangkar ya. Nah, posisinya letaknya di tengah-tengah dari sisi yang tengah ini. Kemudian juga yang bawahnya ini ya. Jadi ini semuanya garis bantu ya. Dan setelah selesai, silakan teman-teman menyambungkan ya dari garis bantu yang sudah ada ya. Jadi ini misalnya ya, jadi kita bikin yang lurus-lurus dulu nih, lurus gitu ya. Lurus, kemudian kurva yang atas ya. Terus kalau untuk yang lingkaran ini silakan kalau mau pakai tambahan garis subuh silahkan gitu ya. Jadi untuk membuat kurvanya, untuk membuat lingkarannya silahkan, atau langsung juga silahkan. Ya, jadi berikutnya silahkan teman-teman menggambar sketsanya dengan memastikan proporsi ya, dan silahkan ikuti tahapan-tahapan ini. Jadi tahapan 1, tahapan 2 ya, tahapan 3 dan tahapan 4. Ya, silahkan bikin garis bantunya ya, dan nanti setelah membuat garis bantu, pastikan untuk membuat ini ya, ini yang benda yang jadinya ya, ini kan yang berwarna biru ini harusnya lebih tebal daripada garis bantunya, agar kita bisa membedakan mana yang gambar sketsanya, mana yang garis bantunya ya. Atau kalau mau nanti garis bantunya dihapus juga silahkan, tapi kalau untuk tugas hari ini garis bantunya jangan dihapus ya, garis bantu jangan dihapus, tapi pastikan garis bendanya ya yang berwarna biru ini harus lebih tebal daripada garis bantu ya. Oke, silahkan dikerjakan, saya berikan waktu 10 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Permisi Bu Dana. Ya, silahkan Cecilia. Mau bertanya Bu, untuk garis bantu Boleh. itu membuatnya itu harus 1 garis lurus gini atau boleh kayak berkali-kali gitu? Oke, jadi kalau misalnya kita baru belajar boleh berkali-kali gitu ya. Terutama kalau misalnya teman-teman bikinnya mungkin besar ya. Gambarnya kalau kan kertas A4 kalau bisa gambarnya besar pasti nggak mungkin sekali langsung jadi ya. Jadi boleh berkali-kali. Makasih Bu. Ya, sama-sama.
Oke, gimana semuanya sudah selesai? Oke, baik. Oke, baik. Silakan disimpan dulu gambarnya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita masih membahas mengenai sketsa. Ada satu hal yang perlu juga saya sampaikan. Ini harusnya saya sampaikan minggu lalu, cuman terlewat begitu ya, terkait dengan kepala gambar ya. Jadi kalau masih ingat, teman-teman masih ingat, maaf minggu lalu saya menjelaskan mengenai standar di menggambar teknik ya. Jadi kalau misalnya yang kita menggunakan kertas A4, A3 hingga A0 gitu ya, maka biasanya kita melakukan menggambar secara horizontal begitu ya, dan kemudian kita akan membuat frame ya atau garis tepi ya. Jadi kalau di ini kita buat garis tepi dengan ukuran sesuai yang saya sampaikan di kelas minggu lalu ya. Jadi pasti yang sebelah kirinya ini lebarnya 25 cm, kemudian yang untuk bagian atas ya, bagian kanan dan bagian bawah ini tergantung dari ukuran kertasnya. Kalau kertasnya A4 berarti ukurannya ini akan sebesar 10 mm gitu ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan garis tepi. Kemudian di menggambar teknik juga ada kepala gambar ya. Jadi kepala gambar itu posisinya kalau kita menggambar secara horizontal itu akan berada di kanan bawah ya. Jadi posisinya kurang lebih di sini nih. Ya. Posisinya di situ ya, itu untuk kepala gambar. Nah, seperti apa kepala gambar ini? Jadi kepala gambarnya yang ini ya. Ini kepala gambar ya yang warnanya hijau ya. Itu posisi dari kepala gambar, dimensinya seperti apa? Nah, ini dimensi detailnya seperti ini nih. Yang ada di bagian bawah. Ya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman diminta untuk membuat kepala gambar, nah ini ukuran dimensinya ya. Silakan merefer pada tulisan ini ya. Oke, itu untuk kepala gambar yang biasanya kita akan pergunakan ketika kita sudah mulai menggambar proyeksi ya, proyeksi baik itu yang isometri maupun yang multiview dan seterusnya ya. Tapi kalau untuk sketsa kita belum menggunakan garis tepi dan kepala gambar. Jadi hanya menggambar langsung di kertas ya. Oke, itu terkait dengan kepala gambar. Saya clear all drawing dulu. Nah, berikutnya untuk melanjutkan latihan ya. Jadi seperti matematika, menggambar itu juga semakin banyak practice make perfect ya. Semakin sering menggambar maka akan semakin bisa menggambar secara manual maupun nanti dengan peralatan. Maka berikutnya untuk tugas minggu depan. Jadi yang akan saya sampaikan adalah ini tugas minggu depan ya. Jadi tugasnya adalah satu ya, ini buat sketsa. Jadi sketsa ya. Jadi ide daripada desain yang harus digambar adalah ide teman-teman sendiri ya. Walaupun kemudian bisa melihat bisa jadi dapat idenya dari sebuah gambar atau dari produk yang sudah di pasaran, tapi kemudian silahkan kemudian memodifikasi ya sesuai dengan ide dari teman-teman sendiri. Jadi buat freehand, sketsa freehand ya, jadi artinya tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya pensil, kertas, dan kemudian penghapus. Ya, yang digambar apa ya? Nah, jadi silahkan ini adalah tugas individual ya. Jadi silakan menggambar karena teman-teman sudah membuat atau menggali informasi ya mengenai meja ataupun kursi ya. Jadi ini maaf mungkin kok ada OHP, LCD ini kalau di kelas ya. Ini yang kita gambar, tapi karena ini kondisinya online dan teman-teman sudah punya informasi mengenai desain meja, desain kursi dan sebagainya, silakan membuat sketsa salah satunya, boleh kursi atau meja. Ya, boleh kursi atau meja, terserah ya. Sketsa ya, ingat bukan mengcopy gambar yang ada, tapi harus ada ide dari teman-teman sendiri, ya. Kemudian sketsanya bentuknya apa? Silakan mau bentuk 3 dimensi, monggo, mau bentuk 2 dimensi silakan. Ya.
Itu sketsa. Itu yang pertama ya, tugas yang pertama. Kemudian ini saya clear dulu ya. Jadi ingat yang digambar adalah entah itu meja atau kursi. Ya. Pilihannya salah satu dan dikerjakan secara manual. Nah, yang kedua ya, ini bukan sketsa ya. Jadi untuk menggambar yang tugas yang kedua ini harus menggunakan alat bantu ya. Jadi kalau yang ini bukan sketsa. Jadi harus menggunakan alat bantu ya. Alat bantunya apa? Teman-teman pasti bisa memperkirakan ya, kalau menggambarnya seperti ini pasti harus punya jangka, ya penggaris gitu ya. Dan pasti pensil ya. Jadi ini menggunakan jangka, penggaris, pensil ya. Yang dibuat apa? Ini saya turun ke bawah ya. Yang harus dibuat apa? Yang dibuat adalah segi 5 dan segi 6. Caranya bagaimana? Silahkan ikuti langkah-langkah ini. Bagi teman-teman yang punya buku textbooknya Akisi 1 atau buku apapun yang menggambar teknik, itu pasti ada di bukunya. Silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di bukunya. Kalau nggak ada, silahkan menggunakan langkah-langkah yang ada di handout ini. Nanti handout-nya saya upload di My Classroom. Ya, jadi untuk handout saya upload di My Classroom. Jadi teman-teman silahkan menggunakan langkah-langkah menggambar untuk membuat segi 5 dan segi 6. Ya. Oke, jadi itu untuk tugasnya ini dikumpulkannya minggu depan, bukan hari ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama membuat sketsa, ya. Sketsa apa? Boleh kursi atau meja. Ya, kalau yang ini manual tanpa alat bantu, hanya pensil dan penghapus. Yang ini, yang gambar kedua adalah membuat segi 5 dan segi 6. Tinggal ikuti langkah-langkah ini, sangat-sangat mudah ya teman-teman ya, sangat-sangat mudah, walaupun kelihatannya kok ini banget, tapi ini sangat gampang ya. Silakan menggunakan alat bantu. Ini dua-duanya dibuat di kertas A4 ya. Tergantung, kalau cukup ya bisa di satu kertas A4, atau misalnya kalau nggak cukup ya, karena ukurannya terserah kepada Anda semuanya ya. Ukurannya saya tidak tetapkan, maksudnya ini untuk segi 5 ya, ataupun segi 6 bebas ya. Jadi kalau cukup di satu kertas cukup silahkan. Kalau tidak cukup bisa dibuat di 2 kertas A4 biasa ya. Kemudian jangan lupa ya, untuk yang gambar segi 5 segi 6 ini kan pasti ada garis bantu. Nah, garis bantunya itu harus lebih tipis daripada gambar segi 5 dan segi 6-nya ya. Agar saya bisa membedakan mana yang gambar segi 5, mana yang garis bantu ya. Oke, jadi itu untuk tugas minggu depan. Jadi untuk hari ini yang dikumpulkan adalah 1 tugas yang kelompok ya. Cukup 1 orang 1 kelompok, jangan semuanya mengumpulkan ya. Yang kedua adalah tadi gambar yang teman-teman sudah buat sebelumnya ya. Maaf sampai tertutup. Ya, yang ini. Ya, gambar yang ini ya, ini dikumpulkan hari ini ya. Jadi yang ini dikumpulkan di link di My Classroom khusus untuk gambar individu di kelas untuk minggu ketiga ya. Kemudian yang berikutnya itu dikumpulkannya minggu depan sebelum perkuliahan dimulai ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Minggu depan kita masih membuat sketsa ya, tapi akan membuat bentuk-bentuk yang berbeda ya. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebentar. Ini perlu di charge. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan Nabila dan Sahda ya. Nabila dulu mungkin, silakan Nabila. Sambil saya buka ininya ya, presensinya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk penugasan yang tadi itu termasuk tugas individu ya Bu. Sedangkan di classroom yang kelas A itu deadline-nya hari ini jam 11 Bu. Jam 11 malam ya? Iya Ibu. Iya betul. Oh berarti kan sudah selesai kan? Memang benar. Iya betul. Oh iya Bu. 11 malam hari ini betul. Karena kan tadi mestinya sudah selesai ya, 10 menit karena gambarnya relatif sangat-sangat mudah ya.
Jadi tugas yang harus dikumpulkan hari ini, jadi di My Classroom batas waktunya adalah hingga jam 11 malam ya. Tapi kan semuanya sudah selesai ya. Jadi yang satu tugas kelompok yang minggu lalu ya, apapun formatnya ya. Kemudian yang kedua adalah tugas yang tadi teman-teman kerjakan ya, yang mestinya kan sudah selesai ya. Jadi tinggal dikumpulkan saja. Jadi tinggal difoto atau di-scan, silahkan kemudian dikumpulkan ya. Permisi Bu, izin konfirmasi. Tugas yang dikumpulkan hari ini adalah tugas yang tadi kita gambar barusan ya Bu? Yang 10 menit tadi? Betul. Atau yang tugas yang 3 Ibu bilang ada menggambar objek, menggambar segi 5 dan 6? Yang terakhir, sebentar saya share screen dulu ya. Jadi yang gambar yang objek tadi itu untuk minggu keempat. Ya, jadi yang ini ya. Yang ini dikumpulkan minggu keempat, minggu depan artinya ya. Oke, jadi yang hari ini dikumpulkan ini ya, gambar yang ini ya. Ini kan sudah selesai ya, plus tugas kelompok. Oke. Baik Bu, terima Sudah kasih atas clear? jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Sebentar saya share dulu untuk presensi kelas D. Ini kelas D silakan. Ini kelas D, iya betul, kelas D. Kelas D silakan bisa melakukan presensi terlebih dahulu, nanti setelah ini saya baru arrange yang buat kelas A. Nah, sudah ada yang present lagi. Sahda, silakan Sahda. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya. Ini tadi kan ketika perkuliahan di grup menggambar teknik 2022 itu ada jarkoman penugasan individu. Nah, itu berarti sama dengan yang Ibu jelaskan barusan Bu? Ya, sama persis. Oh, baik Bu. Nah, nantinya ini juga apakah kami juga memakai kayak garis tepi di gambarnya juga kayak pakai drawing title-nya tadi itu? Tidak perlu. Jadi garis tepi sama kepala gambar belum diaplikasikan nanti setelah kita menggambar proyeksi isometri dan seterusnya. Jadi yang untuk tugas-tugas sketsa ya, idea generation semuanya hanya kertas tanpa garis tepi dan tanpa kepala gambar. Oh ya, baik Bu. Dan juga ini Bu, untuk gambar yang baru saja yang diinstruksikan yang 10 menit tadi itu, gambarnya yang di-scan saja atau satu kertas full semuanya? Ya, gambarnya aja. Gambarnya aja cukup. Oh, ya, baik. Ya. Ya, baik, sudah itu saja dari saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, berikutnya Ajeng. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, untuk tugas minggu depan yang menggambar meja atau kursi itu bisa digambar dari tampak atas saja atau harus tampak depan ya Bu? Oke, ya, terima kasih Ajeng, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk sketsa 2 dimensi ya, sketsa 2 dimensi itu sebaiknya menggunakan lebih daripada satu tampak, karena kalau hanya tampak depan saja nggak begitu kelihatan ya. Jadi bayangkan kalau yang teman-teman gambar meja tapi cuma gambar meja dari atas, jadi kelihatan cuma persegi 4 gitu ya. Saya nggak tahu nih meja atau kertas ya. Jadi setidaknya harus dari 2 sisi agar kelihatan ini sebenarnya bentuk bendanya seperti apa. Jadi itu memang kalau kita bicara menggambar teknik ya dari 2 dimensi itu biasanya multiview, jadi tampaknya akan lebih daripada satu untuk bisa kelihatan bendanya secara jelas. Begitu Ajeng. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama. Tadi kayaknya ada sebentar. Ada ya juga yang present. Oh, sudah hilang. Sudah terjawab mungkin ya. Oke. Ya, jadi untuk yang sketsanya silakan pakai 3 dimensi ya. Atau jadi kalau 3 dimensi, kalau teman-teman dulu kan pernah di SMA pernah belajar perspektif ya, mau pakai perspektif silakan ya, karena yang isometri kan belum belajar ya. Pakai perspektif seperti waktu SMA silahkan, tapi kalau waktu SMA mungkin gambar perspektifnya kan sudah pakai penggaris ya. Ini masih ingat di video yang saya share tadi ya, itu dia ada, jadi teman-teman silahkan menonton lanjutan videonya karena cukup panjang ya, itu ada langkah-langkah untuk menggambar perspektif walaupun dengan sketsa. Ya, jadi balik lagi tidak pakai penggaris. Kalau gambarnya nggak rata, nggak mulus, nggak masalah. Ya itu namanya gambar sketsa ya begitu. Kita memang nggak perlu gambar yang benar-benar exact gitu ya, mulus, karena intinya itulah yang disebut dengan gambar sketsa.
Ya. Oke, ini kelas D sampun ya. Saya take down dulu ya. Saya stop share dulu. Oh, ini ada Kevin. Silakan Kevin. Oh iya Bu, terima kasih untuk waktunya Bu. Izin bertanya tentang yang tadi, yang hari ini dikumpulkan ya sketsa individu itu Bu. Itu garis bantunya dihilangkan apa enggak? Enggak, dibiarkan aja. Oh, iya. Jadi garis bantunya dibiarkan saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Sebentar ya untuk kelas A. Saya buka dulu presensinya. Nah. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Silahkan. Saya izin bertanya, untuk format penamaan tugas individu hari ini bagaimana ya Bu? Ya, nama dan NRP aja cukup. Karena dikumpulkan via My Classroom kan otomatis ya. Yang pasti nama dan NRP-nya sudah muncul di situ, tapi tidak ada salahnya kalau ditulis juga nama dan NRP-nya di kertas gambar ya. Oke, ini kelas A. Saya sharekan. Silahkan kelas A. (336.805) ya.